Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Pada hari ini kita bakal membahas materi salah satu bentuk ibadah yang kita lakukan setiap hari, yaitu sholat fardu 5 waktu. Nah, sholat fardu 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim yang berakal dan baligh yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun pengertian sholat, yang pertama secara bahasa, sholat artinya adalah berdoa atau meminta kebaikan. Hal itu selaras dengan Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Washalli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Adapun secara istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun konteksnya terhadap anak, maka sholat itu dianjurkan kita sebagai orang tua, misalnya mengajak anak kita untuk sholat apabila anak kita sudah berumur 7 tahun. Maka Nabi menganjurkan untuk kita mengajaknya untuk melakukan sholat. Apabila dia tidak mau atau enggan, maka ya tidak apa-apa ya. Belum ada hukuman apapun. Adapun jikalau anak sudah berumur 10 tahun, kemudian ketika diajak sholat dia enggan dan tidak mau, maka boleh dipukul dengan tangan di tempat-tempat yang semestinya yang tidak menyebabkan cedera ataupun trauma pada anak. Hal itu selaras dengan hadis Nabi yang artinya, perintahkanlah anakmu sholat semasa umur 7 tahun dan pukullah mereka setelah umurnya 10 tahun. Adapun dasar hukum sholat, yang pertama, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Dan sholat itu adalah pembeda antara orang kafir dan muslim. Kemudian Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Adapun syarat sah, ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Sehingga ada perbedaan di antara syarat wajib dan syarat sah, yaitu jika syarat wajib tidak terpenuhi, maka kewajiban sholatnya gugur. Sedangkan apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Adapun syarat wajib sholat, yang pertama adalah beragama Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua yaitu baligh, orang yang sudah mencapai umur dewasa. Ya, kalau di Islam itu bagi laki-laki sudah mulai mimpi basah misalnya, untuk perempuan itu sudah mulai haid. Adapun untuk anak-anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz, itu tetap sah sholatnya meskipun belum balik. Kemudian yang ketiga berakal, yaitu tidak gila, tidak pingsan, atau tidak mabuk. Kemudian syarat sah salat, yang pertama adalah beragama Islam, mumayyiz, berakal, dan sudah masuk waktu sholat. Kemudian suci dari hadas, suci daripada najis, menutup aurat dan menghadap kiblat, serta berniat melakukan sholat, kemudian tertib dalam melakukan rukun-rukun sholat, dan juga mualah, artinya tidak terputus ya, kemudian tidak berbicara dalam sholatnya dan tidak banyak melakukan gerakan bagi kita pemeluk mazhab Syafi'i.
Adapun pembatal-pembatal sholat diantaranya yaitu dalam keadaan berhadas. Misalnya ketika kita dalam sholat kita buang angin. Nah, maka itu batallah sholat kita. Kemudian terkena najis, berbicara, tertawa, makan, dan minum ketika sholat. Kemudian memurtadkan diri, gila, atau berpaling dari arah kiblat. Maka sholat yang dilakukan batal. Kemudian juga selanjutnya pembatal sholat yaitu terbukanya aurat, ya, terbukanya anggota tubuh yang wajib ditutup. Kalau misalkan itu tidak sengaja, maka disegerakan dalam menutupnya, maka itu tidak mengapa. Kemudian meringkas rukun, yaitu melakukan rukun dan i'tidal menjadi satu rukun. Kemudian yang ketiga, ragu pada niat, misalnya bimbang antara zuhur atau asar. Nah, kemudian membatal sholat selanjutnya yaitu mengubah niat yang asalnya niat sholat fardu kemudian menjadi sholat yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu niat keluar sebelum menyempurnakan seluruh rukun-rukunnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bimbang apakah meneruskan atau membatalkan sholatnya. Jadi misalnya bimbang, saya ini batal apa enggak sih sholatnya itu. Kemudian di antara pembatal sholat selanjutnya yaitu meninggalkan salah satu rukun, sedangkan rukun tidak boleh ditinggalkan. Kemudian mendahulukan atau tertinggal dua rukun perbuatan dari imam tanpa udzur, artinya terlambat jauh ya ketika dalam posisi berimaman. Kemudian mengucap salam sebelum waktunya, sedangkan salam itu adalah rukun yang terakhir. Kemudian tata cara pelaksanaannya yaitu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah abad, ada yang namanya sunnah hayat. Rukun adalah pokok yang harus dikerjakan di dalam sholat. Sedangkan sunnah abad yaitu dianjurkan dilakukan, bila ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat dianjurkan untuk melakukan, apabila ketinggalan maka tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Adapun pembatal itu adalah hal-hal yang membuat batalnya sholat sebagaimana yang telah tersebut sebelumnya. Kemudian rukun-rukun sholat, yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud awal dan akhir dengan tuma'ninah, membaca tasyahud, bacaan tahiyat di dalam sholat, kemudian membaca sholawat kepada Nabi, kemudian salam yang pertama, dan terakhir adalah tertib. Demikianlah urutan daripada rukun-rukun yang dilakukan dalam sholat. Kesimpulannya, sholat itu adalah kewajiban dan termasuk daripada rukun Islam. Bahkan posisinya yang kedua, yang wajib dilaksanakan selama hidupnya, selama masih ada akalnya, dan dilakukan 5 kali sehari. Adapun tata caranya yaitu memiliki 13 rukun yang harus dilaksanakan dengan tertib dan tuma'ninah. Kemudian dalam pendidikan sholat itu ada nilainya, yaitu agar mulai mengajarkan sholat kepada anak sejak usianya 7 tahun sebagai pondasi daripada keimanannya. Nah, demikianlah materi tentang sholat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita bisa memaksimalkan umur yang Allah berikan agar tidak tertinggal daripada kewajiban mengerjakan sembahyang 5 waktu. Demikian dari saya. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.